Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 8 DPR RI yang berhasil memperjuangkan penurunan biaya ibadah haji tahun 2024 dari 105 juta menjadi 93,4 juta rupiah dengan skema pembiayaan 60% ditanggung jemaah haji dan 40% ditanggung pemerintah. Komisi 8 DPR RI berhasil memaksa pemerintah untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dari 105 juta menjadi 93,4 juta rupiah. Dengan skema pembiayaan 60% ditanggung jemaah haji dan 40% ditanggung pemerintah, maka jemaah perlu membayar 56 juta rupiah. Kesepakatan biaya haji itu dilakukan melalui rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama hari Senin lalu. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menegaskan penetapan biaya haji telah mempertimbangkan kemampuan jemaah dan keberlanjutan keuangan haji. Yang dibayarkan itu 60%. Atau kalau dirupiahkan 56 juta, itu yang menjadi kewajiban jemaah. Nah, dari 56 juta ini dipotong lagi setoran awal. Angka ini tentu kita juga mempertimbangkan dari aspek kemampuan jemaah, tapi juga kita mempertimbangkan dari aspek keberlanjutan keuangan haji. Terkait pembiayaan dan pelaksanaan ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi komitmen Komisi 8 DPR RI dalam melakukan pengawasan. Ia memastikan pengelolaan anggaran dan pelayanan haji tahun 2024 akan terus meningkat. Ini hal yang sangat luar biasa menunjukkan komitmen DPR untuk terus memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan haji. Tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Komisi 11 DPR RI yang menilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan naiknya harga kebutuhan sembako dan bahan bakar. Komisi 11 DPR RI menilai kenaikan upah minimum provinsi belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah minimum provinsi atau UMP di DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 5,6%, yaitu naik dari 4,9 juta menjadi 5.067.000 rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Fatan menyampaikan kenaikan upah minimum provinsi masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan naiknya harga kebutuhan sembako dan bahan bakar. Namun, menurut Fatan, penetapan UMP itu sudah melalui pertimbangan kondisi ekonomi tahun ini yang terpantau melambat. Terlebih, kondisi ekonomi global dalam keadaan tidak menentu menyusul rentetan perang di Ukraina dan Palestina. Memang pemerintah juga memitigasi pertumbuhan ekonomi yang melambat, skenario global, perang Ukraina, perang Palestina. Jadi saya kira mungkin pemerintah belum optimis pertumbuhan ekonomi. Tapi kan juga kita harus berpikir bagaimana buruh bisa hidup layak, transportasi yang bagus, pendidikan untuk anak-anaknya bisa sejahtera. Nah ini saya kira harus kita rumuskan kembali sehingga UMR yang bisa mengcover kebutuhan buruh, tapi juga pemerintah optimis APBN yang sehat dan kredibel untuk baik lagi. Terkait pengaturan kebijakan upah di pusat dan daerah, Fatan melihat pihak bekerja, pengusaha dan pemerintah telah berdiskusi dengan melihat perkembangan di seluruh daerah. Peningkatan upah minimum provinsi tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan pariwisata dapat kembali hidup. Ferdian dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 5 DPR RI yang mendorong Kementerian Desa PDTT untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui upaya strategis, yakni mengklarifikasi program prioritas yang dapat segera direalisasikan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT baru merealisasikan anggaran tahun 2023 sebesar 73,6% per 31 Oktober. Artinya, ada sekitar 26% anggaran yang belum terrealisasi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa PDTT untuk mempercepat penyerapan anggaran demi mencapai prognosis anggaran tahun 2023 sebesar 98%. Hamka Bajokadi menilai Kementerian Desa dapat mencapai target penyerapan anggaran jika dana digunakan untuk kebutuhan belanja manajemen. Untuk itu, Kementerian Desa perlu mengambil upaya strategis seperti mengklasifikasi program prioritas yang dapat segera direalisasikan, sekaligus mempercepat pelaksanaan kegiatan untuk membantu memaksimalkan penyerapan anggaran. Kalau anggaran itu belanja manajemen, artian gaji dan sebagainya, itu mudah saja bisa terrealisir. Tapi kalau belanja modal dan belanja barang, itu belum tentu bisa selesai pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu saya minta kepada Kementerian Desa untuk membreakdown apa-apa yang bisa dicapai untuk merealisasi anggaran itu sehingga prognosis tahun 2023 dapat dicapai 98%. Lebih lanjut, Hamka meminta Kementerian Desa efektif menggunakan waktu untuk mengakselerasi seluruh kegiatan serta meningkatkan koordinasi. Tujuannya untuk mempercepat realisasi keuangan pada anggaran tahun 2023. Andini dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli hingga September 2023 yang lalu, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan lesunya konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi di bawah 5% pada kuartal 3 2023. Melihat lesunya ekonomi, DPR RI berharap pemerintah melakukan intervensi guna menggenjot belanja negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023, Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini,
seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi. Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat. Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI minta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan antisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok jelang peringatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Saksikan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Komisi 6 DPR RI ingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi pada momentum Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim dorong adanya sinergi Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Perdagangan guna lakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Selain itu, pemerintah diminta berkolaborasi dengan penegak hukum dalam menindak tegas oknum yang mencoba memainkan harga menjelang hari-hari besar. Untuk selengkapnya, berikut liputan rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebentar lagi akan menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dan pada tahun-tahun sebelumnya ini biasanya harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa. Oleh karena itu untuk mengetahui ini seperti apa DPR RI dan juga pemerintah menjaga stabilitas bahan pokok menjelang Nataru, saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yakni Muslim dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak, terkait dengan menjelang Nataru nih Pak, kan biasanya tahun-tahun sebelumnya ini kan harga pokok kan naik nih Pak. Nah dari DPR RI sendiri koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan RI ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ini seperti apa sejauh ini Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan kan hari ini kami rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan. Salah satu yang menjadi concern kita adalah berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Ini sebenarnya tradisi ini kan bukan hari ini aja, udah tahun menahun. Makanya kita berharap kepada pihak Kementerian Perdagangan ini harus ada solusi. Ketika kenaikan harga minyak goreng luar biasa, Pak Zulhas ini baru menjadi Pak Menteri Perdagangan, saya pikir itu ada langkah yang konkret berkaitan adalah minyak kita. Yang saya sampaikan tadi, artinya akhirnya langsung stabil. Apakah minyak kita ini salah satu komoditi yang kita harapkan, biarpun banyak komoditi yang lain ya. Makanya saya sampaikan juga, ini bukan hanya sesaat aja yang harus dipikirkan, bahwa kehadiran seperti minyak kita yang dibebankan kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang bergerak di CPO ini, saya pikir ini untuk jangka panjang juga, bukan hanya jangka pendek. Jadi sehingga harga kebutuhan minyak pokok yang salah satu minyak goreng ini kita harapkan bisa terus stabil. Baik itu menjelang Natal Tahun Baru ataukah menjelang Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang kedua tentu kita berharap hari ini kan bukan hanya persoalan minyak goreng, gula, bahkan sebagian udah langka. Kemudian kenaikan harga cabai, apalagi kedelai. Kedelai ini kan banyak juga para pengusaha yang sudah menyetop produksinya untuk tidak memproduksi tempe dan lain-lain. Artinya ini ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya dilihat dari semua sisi, baik pun hulu maupun hilirnya. Jadi sehingga antisipasi jelas. Tentu kita berharapan pemerintah harus punya sikap yang tegas dan kan bahkan menindak tegas siapapun ada oknum-oknum bermain di saat-saat masyarakat lagi membutuhkan. Apalagi kita tahu betul tradisi ini kan bukan hanya sekarang, saya sampaikan tadi. Ini sudah bergulir berpuluh-puluh tahun. Harusnya ini kan tidak ada lagi yang coba-coba bermain. Karena ini menyangkut hajat dan hak hidup masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang tentunya yang terjangkau ya. Apalagi jangan sampai ada alasan pemerintah sedikit-sedikit impor, ya kan? Apalagi ketika sesuatu diimpor di saat produksi dalam negeri melimpah. Sehingga akhirnya tetap masyarakat yang jadi korban. Artinya jangan ada lagi lah siapapun pihak-pihak yang coba-coba mengambil keuntungan di saat rakyat menderita, di saat rakyat membutuhkan. Tentu di sini harus ada political will, goodwill dari pemerintah.
Kalau ini tidak ada, saya yakin nggak akan pernah terjadi. Dia akan terus berulang kembali sampai kapanpun. Ini yang kita dorong supaya pemerintah ini harus betul-betul serius, termasuk sisi lain seperti Badan Pangan misalnya. Ini bagaimana membangun sinergi antara semua pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kelangkaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi di saat-saat menjelang hari-hari besar. Saya pikir itu. Nah, ini kan kemudian seperti yang Bapak sampaikan, menjelang hari besar seperti Nataru ataupun Hari Raya Idul Fitri ini kan banyak oknum-oknum yang memainkan harga di pasaran sehingga harga naik nih kan Pak. Nah, dari Komisi 6 sendiri ini seperti apa langkah yang akan diambil ataukah akan ada sanksi yang akan diberlakukan kepada para oknum ini nih Pak? Saya pikir kan aturan undang-undang kita kan jelas. Kalau kita anggap pidana ya proses hukum. Ya kan artinya kalau kita sudah berani melakukan itu, saya yakin siapapun nggak akan berani bermain. Dan kita harap pemerintah pun jangan bermain di situ, ya kan? Nah, misalnya kasus impor bawang putih, sapi dan lain-lain, kita harus berpikir bagaimana juga melindungi para industri dalam negeri, ya kan? Yang kedua, tentu kita harap pelaku-pelaku UMKM misalnya kan, ini juga harus kita lindungi. Apalagi hari ini membanjirkan produk-produk dari China, dari Thailand dan lain-lain. Kalau ini kita biarkan terus, ya habislah ini semua. Untung kemarin TikTok Shop sudah di stop, dilarang oleh pemerintah. Coba bayangkan, yang namanya pusat grosir terbesar di Asia itu Tanah Abang pun sepi, senyap. Pasar-pasar tradisional, saya pergi ke Bali beberapa tempat, sepi, nggak ada pembeli. Terima kasih Pak atas waktunya. Thank you. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muslim dari fraksi Demokrat terkait dengan upaya pemerintah dan juga DPR RI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Nataru. Tadi disampaikan bahwa memang pemerintah didesak ataupun diminta oleh Komisi 6 ini untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi kenaikan dari harga bahan pokok menjelang Nataru. Dan tadi juga disampaikan bahwa menjaga stabilitas harga bahan pokok ini dilakukan tidak hanya dalam waktu hari-hari besar seperti Hari Raya dan juga Nataru ini, diharapkan pemerintah selalu dapat menjaga stabilitas harga pangan di setiap tahunnya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 6 ini mendorong agar pemerintah Indonesia ini tidak melakukan impor keluar di saat Indonesia memiliki stok bahan pangan yang cukup tinggi. Dan tadi juga disampaikan bahwa diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ataupun memperdaya UMKM di Indonesia untuk dapat hidup lebih baik. Itu yang dapat saya laporkan pemirsa. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024,
juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu upaya DPR RI berhasil turunkan biaya haji tahun 2024. Tentunya lebih rendah senilai 11,6 juta dari usulan Menteri Agama, pemirsa. Kita lihat di layar kaca. Dan di sini DPR RI berhasil turunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Lebih rendah menjadi 93,4 juta rupiah dibanding usulan sebelumnya dari pemerintah yaitu 105 juta rupiah. Tentunya pemirsa, kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada Senin 27 November 2023 kemarin. Terkait dengan hal ini pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Ashabul Kafi mengatakan di sini Komisi 8 DPR RI sudah berupaya semaksimal mungkin guna menentukan BPIH yang rasional dan juga moderat. Dan pemirsa, angka BPIH tahun 2024 ini dipertimbangkan dari aspek kemampuan jemaah dan juga keuangan haji, di mana per jemaah hanya dibebankan biaya perjalanan ibadah haji sebesar 56 juta rupiah atau 60%, dan biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan juga Madinah, biaya hidup selama di sana dan juga biaya visa. Sedangkan 37 juta atau 40%-nya bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jamaah. Dan pemirsa, yang meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan juga di Arab Saudi. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI meminta pemerintah siapkan antisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang Nataru. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini DPR RI mengingatkan Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan terkait kenaikan harga kebutuhan bahan pokok jelang peringatan Natal dan juga Tahun Baru tahun 2024. Terkait hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Melani Leimena Suharli menilai kenaikan harga bahan pokok yang sudah mulai terasa menjadi indikator pemerintah untuk segera membuat antisipasi guna menekan kenaikan harga yang akan melambung tinggi nantinya. Sebagaimana diketahui pemirsa, beras medium di Jakarta yang dijual di atas harga eceran tertinggi yaitu senilai Rp13.000 per kilogram menjadi sorotan berbagai pihak. Dan pemirsa, sikap dan juga pengawasan Kementerian Perdagangan atas kenaikan beberapa komoditas pangan harus dipertanyakan. Berdasarkan informasi dari Badan Pangan Nasional, kurangnya produksi menjadi penyebab kenaikan harga beras saat ini. Peninjauan rutin ke pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia dinilai menjadi salah satu upaya dalam menjaga harga pangan tetap stabil. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan upaya DPR RI yang berhasil menurunkan biaya haji tahun 2024 lebih rendah senilai 11,6 juta dari usulan Menteri Agama, serta DPR RI yang meminta pemerintah menyiapkan antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore. Terima
kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.